Shalom, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik ada di gedung sini maupun yang mengikuti ibadah secara daring. Sungguh suatu anugerah yang begitu indah ketika minggu ini kita boleh hadir ke tempat ini, datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari saya mengajak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus untuk mengambil saat teduh. Biar kita datang ke hadapannya dengan segala kesiapan kita. Dekat salibmu, ku mau
saudara-saudari yang terkasih yang ada di ruangan ini, juga yang masih beribadah bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Di dalam saat teduh kita berkata, "Aku mau dekat kasih-Mu Tuhan." Kau mau dekat dan lebih dekat lagi dengan salib Kristus. Dan saat ini Tuhan memanggil kita di dalam ibadah kudus. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri dan dengarlah panggilan ibadah bagi kita semua. Matius 21 ayat 98 berkata, "Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dialah Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Saat ini kita akan masuk dalam ibadah di Minggu Palma dengan satu sikap hormat, dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini kita habiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Hosana bagi dia yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh inilah saatnya kita datang untuk menyembah Raja mulia. Tuhan, silakan duduk. Di dalam saat tenang, di dalam waktu yang teduh ini, mari masing-masing kita yang masih diberikan kesempatan, masih diberi waktu untuk kita mengingat kembali betapa besarnya kasih Tuhan, betapa seringnya kita mengecewakan hati Tuhan, namun kesempatan masih terbuka. Bersama-sama saya akan mengajak kita untuk berdoa di dalam litani pengakuan dosa. Setiap kita diundang secara terbuka di dalam doa kita, berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa, dan menantikan anugerahnya bagi kita. Kita akan membaca litani pengakuan dosa secara bertanggapan. Ini adalah doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan dengan penuh kesungguhan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku.
Padamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau akan mendapatkan yang dapat malu. Ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah pada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesat, dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Mari sama-sama kita serukan. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Amin. Tuhan menilik setiap sengsara kita dan segala dosa kita. Dia berkenan mengampuni. Di dalam berita anugerah, inilah pesan yang indah bagi kita semua dari Tuhan kita. Mazmur 31 ayat 20 dan 22 berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh suatu kesempatan begitu indah ketika kita boleh datang mengaku dosa kita. Dan kita pun boleh mendengarkan berita anugerah yang begitu indah bagi kita untuk kita dengar. Oleh karena itu, sidang jemaat, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan memperbaharui komitmen kita dengan membaca Roma 6 ayat 6 yang berbunyi demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengangkat kepada dosa. Sungguh begitu indah ketika kita boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan tetap berdiri. Kita memuji Dia dan katakan, aku percaya pada Yesus. Dialah firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami melangkah.
percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Darahnya Yesus. dicurahkan. Darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ya, biarlah dengan hati kita katakan kepada Tuhan, aku percaya padamu ya Yesus. Biarlah aku rela menyangkal diriku untuk datang ke hadapanmu mendengarkan firman. Ku percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, 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 ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita kembali tundukkan kepala dan berdoa. Yesus, kami percaya Engkaulah tempat pengharapan, satu-satunya penolong yang setia. Kepadamu kami berharap. Dan biarlah bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan membuat kami bisa semakin kuat, semakin setia, semakin mau hidup benar di hadapan-Mu. Berbicaralah bagi kami, Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong, menuntun kami memahami bagian firman Tuhan ini. Dan tolong perlengkapi sekali lagi hamba-Mu yang sangat terbatas. Biarlah kami semua tanpa terkecuali sungguh-sungguh mendapatkan pesan Tuhan yang kuat melalui firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Ya, terima kasih Pak Joni, suaranya paling-paling. Bapak Ibu, saya memang bahagia sekali. Harusnya kalau saya buka masker bisa terlihat. Saya sumringah sekali. 2 tahun sudah saya rasanya nggak percaya. 2 tahun lalu di bulan Maret saya diberikan Tuhan kesempatan. Jadi orang pertama di antara para hamba Tuhan GKKA Banjarmasin untuk berbicara sendiri di depan bangku-bangku kosong ketika sampaikan firman Tuhan. Tapi hari ini setelah 2 tahun berlalu, saya bisa kembali melihat Bapak Ibu meskipun belum semua,
Tapi ini bagi saya dari tadi miracle. Kayak keajaiban. Menunggu 2 tahun akhirnya bisa melihat Bapak Ibu. Bisa lihat Pak Tirto lagi. Ada Pak Lukman, Bu Rosa dan semuanya juga Bapak Ibu yang lain. Kiranya Tuhan memberkati menolong kita. Untuk waktu-waktu yang akan datang kita bisa lebih banyak lagi yang berkumpul di tempat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu, minggu ini disebut juga sebagai Minggu Palma. Minggu ini berbicara tentang peristiwa ketika Yesus mau masuk kota Yerusalem dan dia dieluk-elukkan oleh begitu banyak orang. Jadi Minggu Palma ini adalah minggu pembuka sebelum nanti minggu depan kita akan bertemu dengan Minggu Paskah. Minggu pembuka di mana Yesus masuk dan kemudian peristiwa-peristiwa menuju kepada Paskah itu kemudian diungkapkan semakin jelas dan puncaknya adalah pada waktu perayaan Paskah. Ya. Minggu terakhir Yesus ada di kota Yerusalem. Dan luar biasanya cerita ini dicatat oleh semua kitab Injil. 4 kitab mencatat cerita yang sama. Pasti karena ada pesan penting yang ingin disampaikan. Di dalam keempat kitab ini, kita tidak membacanya lagi berulang-ulang, keempat kitab tersebut yang bercerita tentang bagian ini. Tapi saya ingin mengambil beberapa bagian, Bapak Ibu pasti sudah hafal. Di sini ada 2 nas yang kita pakai dalam Matius dan juga nanti di dalam Yohanes. Ada juga kita pakai juga nanti di dalam Lukas. Tapi saya ingin ajak Bapak Ibu untuk kita mencoba melihatnya melalui cuplikan video. Ya, kita mencoba memvisualisasikannya supaya ayat-ayat ini nanti saya akan baca beberapa bagian, tapi kita lihat juga cuplikan videonya. Ya, kebetulannya tidak kebetulan, videonya ada yang berbahasa Banjar. Ada yang orang Banjar di sini? Saya. Ya. Mari sama-sama kita saksikan video berikut. Pas Nabi Isa hendak parak Yerusalem, Sidin menjadi sedih melihat hutan itu. Waduh, aku kepingin ikam tahu jalan yang lurus, tapi telanjur sudah. Kaina musuh-musuh ikam, pacangan datang mengapungi buhan ikam, matan samunyaan arah. Wan mahancurakan ikam. Wan anak-anak ikam, kuta ikam pacang bujur-bujur hancur karena ikam kada pinandu kedatangan Allah. Ya, itu kisahnya pendek ya, tapi Bapak Ibu paham aja artinya? Kalau nggak paham ada translate-nya bahasa Indonesia ya. Dari Lukas 19 ayat 41-42 saja yang saya akan kutip lagi dari bagian film tersebut. Dikatakan di sana, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, yang dimaksud adalah kota Yerusalem, dia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ya, itu tadi yang disampaikan. Saya mencoba mengutip 2 ayat saja dari bagian film yang tadi. Dan kita melihat satu lagi, versinya agak berbeda sedikit, tokohnya, yang memerankannya, tapi tetap dengan makna yang sama. Bagian ini diambil dari Yohanes 12. Ceritanya tentang Yesus yang juga ketika dia akan masuk ke kota Yerusalem dieluk-elukan. Silahkan diputar dulu satu bagian lagi videonya. The next day, the large crowd that had come to the Passover festival heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, "Praise God! God bless him who comes in the name of the Lord. God bless the King of Israel." Jesus found a donkey and rode on it, just as the scripture says, "Do not be afraid, city of Zion. Here comes your king, riding on a young donkey."
disciples did not understand this at the time, but when Jesus had been raised to glory, they remembered that the scripture said this about him, and that they had done this for him. Ya, Bapak Ibu, kisah ini diambil dari Yohanes 12 di pasal 12, namun saya akan bacakan ayat yang ke-16 saja, tadi juga ada disebutkan di sana. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, setelah Yesus mati, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Ya, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ceritanya ini peristiwa yang terjadi 5 hari sebelum Paskah. 5 hari sebelum Paskah, ketika Yesus pada saat itu, 1 hari sebelumnya, Yesus ada di Betani. Ya, sebelumnya Yesus ada di rumah Lazarus, diundang untuk makan di sana. Kemudian 1 hari sebelumnya, setelah itu besoknya, Yesus ada di Betfage itu, siap-siap untuk masuk ke kota Yerusalem. Jadi kalau dilihat di peta ini, Yesus ada di Betani di sekitar Bukit Zaitun, dan Yesus ingin masuk ke Yerusalem itu nggak jauh. Jaraknya saya coba lihat di Google Map tadi 2-3 kilometer saja. Nah, ini dia petanya, ini dia perjalanan Tuhan. Jadi Tuhan siap-siap, sudah 1 hari sebelumnya sudah nginep dulu di Betania, dan kemudian siap untuk berjalan masuk ke Yerusalem. Nah, ini dia kondisi jalan yang sudah lebih baik ya, pasti tampilannya saat ini. Tapi kira-kira seperti inilah jalan yang akan dilewati Yesus, sekitar 2-3 kilometer. Bapak Ibu, ini bukan kali pertama Yesus ke Yerusalem. Pasti. Dari mulai kecil kita sudah mengetahui bagaimana Yesus setiap hari besar dia akan ada di Bait Allah, dia akan pergi ke Yerusalem bersama dengan orang tuanya. Artinya peristiwa pergi ke Yerusalem, keluar masuk Yerusalem sudah sering dilakukan Yesus. Tapi kali ini peristiwa ini menjadi penting adalah karena ini sesuatu yang istimewa. Apa bedanya? Bedanya ini adalah perjalanan terakhir Yesus masuk lagi ke kota Yerusalem. Di sini Yesus ingin membuka dengan lebih jelas, dan ini merupakan hal penting yang sepertinya tersembunyi sekian lama dan ingin dibukakan, ingin dinyatakan secara terbuka oleh Yesus. Karena waktunya telah tiba untuk Yesus menyatakannya secara gamblang, secara terbuka. Hal tersembunyi apa yang ingin diungkapkan Yesus melalui kedatangannya kali ini? Satu hal yang penting yang Yesus ingin katakan. Dia ingin mengatakan bahwa sesungguhnya dialah Raja yang benar-benar dijanjikan Allah. Dialah penolong, dialah juru selamat itu. Dialah Raja yang akan membebaskan umatnya. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus dengan peristiwa dia masuk ke Yerusalem sekali lagi, terakhir kali sebelum dia disalibkan. Inilah kisah yang dicatat oleh keempat Injil. Inilah berita yang paling penting karena Yerusalem adalah kota penting bagi umat Israel pada saat itu. Semua mata pasti tertuju kepada Yerusalem. Cerita-cerita dari perjanjian lama bicara tentang Bait Allah di Yerusalem, dan ke situ Yesus menuju. Dan ke situ Yesus akan menyatakan secara lebih terbuka, dialah pribadi yang dijanjikan Allah. Kita tahu Yesus kalau mengajar suka pakai alat peraga. Tuhan suka pakai simbol-simbol. Termasuk ketika dia ingin menyatakan sesuatu yang tersembunyi dari pandangan umat pada saat itu. Dia pakai simbol-simbol juga, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di sana tadi melalui video, setidaknya ada 3 hal. Ada daun palem, ada keledai, dan ada pintu gerbang. Bagian yang penting daripada cerita ini. Bapak Ibu, daun palma, nih lihat nih, tadi Bapak Ibu masuk ke ruangan ini penuh dengan daun palma. Bagus sekali ya semuanya. Dari depan tadi saya pikir wah ada pernikahan. Nih setiap minggu palem pasti dekorasinya pasti seperti ini. Ya, daun palem itu bagi orang Israel itu menyatakan sebuah simbol sukacita, kemenangan. Ini seperti untuk dilakukan untuk menyambut seorang raja yang baru pulang dari perang yang membawa kemenangan. Warna hijau, ini saya pakai baju hijau ini.
Hijau itu melambangkan sesuatu ya, kalau di musim ya ini sepertinya musim semi, sesuatu yang bangkit kembali, sesuatu yang lahir kembali, yang tadinya sudah gugur ini lahir kembali. Sebuah kemenangan, dan itulah pesan yang sedang dibawa. Dari simbol daun palem ini ingin berbicara tentang ada sebuah kemenangan yang dibawa oleh seorang raja masuk ke dalam Yerusalem, ke tempat umatnya. Yesus sedang ingin menyatakan ada sebuah kemenangan besar yang dibawanya. Ada seorang raja yang datang. Ya. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 13 dikatakan di sana mereka mengambil daun-daun palem pergi menyongsong dia. Mereka ini adalah kerumunan orang banyak sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dialah Raja Israel." Sebuah pengakuan dari umat, ini raja kami sambut dia, raja yang menang. Dan Tuhan datang menyatakan supaya bisa dilihat oleh umatnya, akulah raja yang sesungguhnya. Selanjutnya juga ada keledai. Bapak Ibu, Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai. Itu sebuah hal yang tersembunyi cukup lama. Sebenarnya sudah dinyatakan beribu tahun sebelumnya bahwa hal ini akan terjadi. Tapi walaupun sering mereka merindukan seorang raja, merindukan penolong bagi mereka datang. Dan mereka tahu bahwa ini akan datang. Dan digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus saat itu masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai. Zakaria 9 ayat 9 berkata, "Bersorak-sorailah dengan nyaring. Bersorak-sorailah hai Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Ya, kalau orang berperang kemudian menunggangi kuda, memang kelihatannya pahlawan sekali, heroik sekali ya, keren gitu ya. Ini raja yang dinantikan umatnya. Tapi dia datang naik keledai. Padahal kuda itu identik dengan hewan yang dipakai untuk perang. Pulang rasanya gimana ya lihat raja datang menunggang kuda. Diiringi sorak-sorai, daun palem dan naik kuda. Duduk begitu, saya bayangkan gagah sekali. Saya tadi malam coba nonton lagi video ini, saya ulang-ulang. Saya ngomong sama suami saya, iya ya, memang kok terkesan kayak kurang keren. Datangnya naik keledai. Coba kalau naik kuda, pasti rasanya gimana gitu. Naik keledai. Bapak Ibu kalau lihat videonya tadi kan beda ya. Nuansanya, vibe-nya itu, atmosfernya beda. Memang bukan atmosfer yang berkobar-kobar menyambut raja. Beda. Atmosfernya kok slow, calm, tenang. Inilah pesan. Inilah sesuatu yang dinyatakan secara terbuka oleh Tuhan. Akulah raja yang sesungguhnya. Tapi aku datang bukan untuk perang. Aku datang membawa damai. Kita mungkin gak pernah berpikir seperti itu. Tapi kalau kita mencermati, coba merasakan beda. Datangnya Yesus kalau naik kuda dengan datang naik keledai pasti beda. Kita yang nonton video saja bisa merasakan. Mungkin juga orang-orang di sana juga bisa merasakan. Ada sesuatu yang berbeda pastinya. Tapi memang pesan inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada semua umatnya pada saat itu. Bahkan sepertinya kita melihat paradoks sekali di Zakaria 9 ayat 9 ini. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Patriotik sekali ya, menggelegar sekali. Tapi di bagian lainnya anti klimaks. Ia lemah lembut. Turun jadinya sepertinya. Dia lemah lembut. Dan ditegaskan mengendarai seekor keledai. Makin ditegaskan seekor keledai beban yang masih muda. Bagi kita mungkin raja ini kok jadi nuansanya anti klimaks. Tapi justru disitulah Tuhan ingin menunjukkan. Artinya rendah hati. Artinya damai, peace. Dialah seorang raja bukan mau membawa perang, tapi membawa damai.
Bapak Ibu, sampai pada bagian ini saya ingin mengajak kita berpikir, apakah Yesus ini sungguh-sungguh? Kalau bagi mereka waktu itu mungkin sudah mulai punya pemikiran, bagaimana ya rasanya punya raja seperti ini. Tapi mereka tetap memuji, tetap bersorak-sorai. Ketika kita merenungkan sampai bagian ini, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah meyakini, sudah mulai berpikir, sungguhkah Yesus itu raja? Sudahkah dia raja di dalam hidupku? Apakah dia raja yang sesungguhnya di dalam hidupku? Atau bukan? Dia datang untuk menyatakan dialah raja yang sesungguhnya. Apakah kita bisa mengakui dan menerima dialah raja yang sesungguhnya dalam hidup kita? Satu bagian lagi berbicara tentang pintu gerbang. Ya. Pintu gerbang emas, itu nama pintu gerbang tersebut. Kota Yerusalem itu waktu dulu Daud ya bangunnya, kemudian Salomo juga meneruskannya, itu mereka membangun benteng. Ya, waktu ada bait sucinya juga mereka membangun benteng-benteng di sana dikelilingi kota Yerusalem. Dan di antara benteng-benteng itu ada gerbang-gerbang yang terbuka supaya orang bisa masuk dari wilayah itu dan keluar masuk. Dan ini adalah salah satu pintu yang namanya pintu gerbang emas yang dekat dengan tembok ratapan bagi Bapak Ibu yang pernah pergi ke Yerusalem. Dan melalui pintu inilah Yesus lewat pada waktu itu. Bahkan cerita tentang Yesus lewat pintu ini pun sudah dinubuatkan dan sudah disampaikan dan sudah diceritakan beribu tahun sebelumnya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah pintu, bukalah pintu, supaya umat Israel bisa melihat Raja mereka telah datang. Pertanyaannya bagi kita, kalaulah pintu yang ditanya adalah pintu hati kita, sudahkah Raja itu sungguh-sungguh ada masuk di dalam hati kita? Sudahkah Raja damai itu masuk dan memberikan damainya dan membuat kita bisa merasa damai dalam hati kita? Seruan ini diberikan. Buka pintu gerbang itu karena Raja mau masuk. Di Minggu Palma ini juga seruan ini tanyakan pada kita. Sudahkah dia menjadi Raja dalam hidupmu? Sudahkah kau membuka pintu hatimu dan membiarkan Sang Raja memerintah dalam hatimu, masuk, memerintah, dimuliakan melalui kehidupanmu? Sudahkah itu terjadi? Bapak Ibu, hal ini dibukakan Tuhan melalui berbagai simbol alat peraga dia pakai supaya umatnya bisa melihat kedatangannya sekali ini adalah sesuatu yang penting. Apa yang bisa kita lihat dari cerita tadi? Setidaknya kita harus sama-sama setuju bahwa firman Tuhan digenapi. Setuju bahwa apa yang sudah ribuan tahun disampaikan, peristiwa-peristiwa itu yang seolah-olah itu adalah sebuah ramalan, tapi ternyata ini benar-benar terjadi. Firman Tuhan pasti digenapi. Sudah digenapi. Janji Allah apapun yang dikatakannya pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Matius 21 ayat 4. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Jadi cerita tentang Yesus masuk Yerusalem terjadi supaya genaplah, supaya apa yang sudah dinubuatkan benar-benar terjadi. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Alkitab sudah menjelaskan hal ini jauh-jauh hari sebelumnya. Kita bisa melihat dalam kisah ini banyak sekali hal yang sudah Allah nyatakan. Tapi di garis bawahi tadi melalui 2 ayat di bagian sana, di awal-awal tadi dikatakan, tapi kamu tidak mengerti. Bahkan dikatakan ketika Yesus melihat Yerusalem, dia mau masuk Yerusalem, dia menangis. Dia bilang, andaikan matamu bisa melihat, tapi kamu tidak mengerti. Kalau sampai Alkitab mengatakan Yesus menangis, itu pasti sebuah perasaan sedih yang mendalam. Mendapati bahwa umatnya ada raja yang masuk, tapi mereka nggak ngerti. Ada aku yang siap membebaskan mereka, tapi mereka nggak ngerti. Bapak Ibu, saya kalau lihat benda dekat itu nggak bisa jelas saya ngelihatnya. Itu masalah saya. Mata saya itu susah banget kalau melihat benda tulisan-tulisan yang sangat dekat. Gitu. Ya saya plus ya, silinder juga. Kalau melihat yang jauh sekarang ini malah sedikit sudah agak bermasalah juga. Ya, ini terjadi pastinya karena
ada masalah di lensa mata saya pasti yang membuat saya nggak bisa dengan jelas melihat ya. Faktor usia juga ya pastinya ya. Nih kalau saya nggak bisa kalau nggak pakai kacamata, makanya hampir setiap saat pakai kacamata, makin hari gitu. Ini nggak kelihatan nggak pakai kacamata karena sedang pakai kontak lens. Nah, tapi di sini saya ingin katakan ketika ada sesuatu yang menghalangi mata kita susah memang melihat sesuatu dengan jelas. Nggak usah masalah lensa mata. Ketika kita masuk benda sedikit saja, kelilipan saja kita udah nggak bisa melihat dengan jelas ketika ada debu masuk. Udah terganggu sekali. Yang ingin saya katakan, kenapa Tuhan berkata andaikan kau bisa melihat? Pasti karena ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang selalu Tuhan nyatakan kepada mereka dalam kebersamaannya dengan bangsa ini sekian lama. Karena itu kita mau tahu apa sih yang menghalangi bangsa ini sehingga Tuhan bilang seandainya kamu mengerti, seandainya kamu bisa melihat. Bapak Ibu, kalau tadi firman Allah itu pasti digenapi, tapi terkadang kita sulit, mata kita nggak bisa melihat penggenapan dari apa yang Tuhan sudah katakan. Karena ada penghalang. Ada hal-hal yang membuat mata kita nggak bisa jelas melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama saya ingin bicara tentang penghalang untuk kita bisa melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Yaitu kondisi. Kondisi. Kalau dulu bangsa Israel karena kondisi mereka sebagai bangsa jajahan, mereka itu sulit untuk melihat bahwa mereka itu adalah bangsa yang bebas. Bangsa yang punya Allah yang hebat. Karena terlalu lama dijajah, terlalu lama jadi umat tawanan. Pada saat itu pun mereka sedang dijajah oleh Roma. Sebelumnya mereka dijajah lagi oleh bangsa lain. Tinggal di pembuangan. Memang mau tidak mau cara berpikir orang jajahan itu pasti terpenjara, nggak bisa bebas. Pasti cara berpikirnya pun pasti cara berpikir orang jajahan. Ya saya bilang kita ambil saja contoh paling gampang, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Sulit loh Bapak Ibu keluar dari pola pikir orang jajahan itu. Saya ambil contoh saja yang paling gampang. Sampai sekarang ketika kita dulu dijajah, sampai sekarang divide et impera, orang-orang yang terpecah belah, yang gampang dipecah belahkan itu sampai sekarang di bangsa kita masih ada. Mindset orang jajahan itu masih ada. Gampang sekali kita dipecah belah. Mau apa sedikit saja. Itu dulu memang dibuat supaya bangsa kita nggak bersatu. Makanya cukup lama jadi orang jajahan, susah keluar dari cara berpikir orang jajahan. Tidak suka membaca, supaya bodoh terus bangsa Indonesia dulu. Jarang ada yang bisa baca, jarang ada yang sekolah. Saya membaca di salah satu survei yang dilakukan Program for International Student Assessment. Mereka mengadakan penelitian dari 70 negara. Indonesia itu urutan ke-62. Negara yang sangat rendah literasinya. Artinya yang bangsa paling malas membaca. 7 dari 70 negara Indonesia urutan ke-62. Ya 10 besar dari bawah lah. Yang minat membacanya tinggi. Akhirnya jadi dulu memang dilarang membaca. Akhirnya jadi malas membaca. Itu warisan jajahan sih kalau saya bilang. Tidak disiplin, gampang curiga, gampang disuap. Nah, itu orang-orang jajahan begitu karena merasa kurang terus. Jadi akhirnya ini jadi penghalang. Kondisi memang jadi penghalang untuk orang bisa melihat dengan jelas ke depan. Bahkan apa yang Tuhan sudah sampaikan susah dilihat oleh bangsanya pada saat itu. Mereka pemahamannya raja itu harusnya begini, lah yang datang begini. Apakah saat ini pikiran kita pun sebenarnya adalah pikiran yang sedang terjajah? Apa yang menjajah pikiran Bapak Ibu saat ini? Apa yang membuat Bapak Ibu tidak bisa melihat lebih besar pekerjaan Tuhan? Tapi kecil sekali hanya dibatasi Tuhan itu dalam kemampuan kita memikirkannya. Kamu gak akan bisa mengampuni, sudahlah, gak bisa. Tuhan aja yang bisa lakukan itu. Sudah, akui saja bahwa memang kamu udah terlalu disakiti, dipermalukan. Sudah, jangan sok suci, sudahlah. Mungkin dunia akan katakan itu, tapi Tuhan katakan bisa kamu mengampuni, tapi justru kita merasa nggak bisa aku lakukan itu. Ya, Bapak Ibu, masalah hidup pun adalah penghalang yang membuat kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Masalah ekonomi, masalah keluarga,
masalah sosial kita, masalah relasi kita dengan orang lain, masalah kita dalam pekerjaan. Bahkan minyak goreng yang langka aja pun jadi masalah. Dulu saya beli minyak goreng masih 20-an, 30-an, sekarang udah 50 berapa. Itu masalah. Tapi apakah itu membuat kita tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan lebih besar daripada sekedar harga minyak goreng yang naik? Siapapun tanpa terkecuali sekarang ke pasar, ibu-ibu pasti tahu, ya ampun harga-harga. Kadang-kadang memang itu bisa membuat kita nggak bisa melihat dengan jelas janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kesombongan diri kita, mengandalkan pemikiran dan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah kita, itu membuat kita membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dosa ini bagian yang paling menghalangi pandangan kita untuk melihat Tuhan, melihat keselamatan yang Tuhan janjikan. Hubungan yang rusak dengan Tuhan dan hukuman yang menanti kita. Sebenarnya itulah hal yang paling ingin Tuhan bereskan dari hidup kita semua. Untuk itulah Raja Damai itu datang. Untuk itulah Tuhan membayarnya, menyelesaikannya di kayu salib. Benar Tuhan menjawab kebutuhan kita. Tuhan tahu kok kita bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan tahu kita bergumul dengan kesehatan kita. Tuhan tahu Dia sebagai Raja yang datang untuk menggenapi semua janjinya. Tapi Tuhan tahu kepentingan, kebutuhan, hal yang paling kita butuhkan sebenarnya bukan hanya itu. Tuhan tahu kebutuhan kita yang paling penting adalah dosa kita diselesaikan, hubungan kita dipulihkan, kita diselamatkan dan menjadi miliknya kembali. Itu kebutuhan kita yang paling penting. Tuhan tahu kita sering melupakannya. Hari ini Tuhan ingin menyatakan itu kembali kepada kita. Yesus tahu kebutuhan kita adalah menyelesaikan dosa kita. Tidak dengan kemampuan kita, tapi dengan Dia, Raja yang sesungguhnya, yang menunggangi keledai, masuk melalui pintu gerbang itu. Untuk berjalan dan semakin menyatakannya hari-hari terakhirnya sampai semuanya terbuka jelas. Sampai seluruh dunia bisa melihat dan berkata, inilah Raja yang sesungguhnya. Bapak Ibu, Ulangan 7 ayat 9 berkata, ini pesan bagi kita semua. Haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah. Allah yang setia. Dialah Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Terhadap siapa? Terhadap siapa Bapak Ibu? Terhadap orang yang kasih kepadanya. Terhadap orang yang berpegang pada perintahnya. Dan orang tersebut akan dipeliharanya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Setiap umatnya yang sungguh-sungguh menjadikannya raja di dalam hidupnya. Percayalah Allah setia kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu Tuhan untuk menepati janjinya memang bukanlah waktunya kita. Tapi yang Tuhan minta saat ini, percayalah kepada Tuhan. Tidakkah salib dan pengorbanannya di kayu salib cukup, lebih dari cukup untuk mengatakan, aku mengasihimu, aku memeliharamu, aku menyelamatkanmu lebih daripada yang kau bisa pikirkan. Hal apa yang saat ini menghalangi Bapak Ibu, menghalangi kita semua untuk bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan, sudah nyatakan, dan akan kerjakan lagi dalam hidup kita? Ketakutan apa yang menutupi mata hati kita untuk bisa melihat besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita?
Saya pikir tidak kurang banyak Tuhan menolong kita. Saya pikir tidak kurang besarnya kasih Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk melepaskan kita dari masalah-masalah hidup kita. Terlalu banyak. Dan yang Tuhan inginkan saat ini hanyalah jadikan kembali Dia sebagai Raja di dalam hidup kita. Izinkan kembali Dia masuk dan sungguh-sungguh memerintah dan memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Jangan tutup hati kita. Bukalah pintu hati kita. Minggu ini kita kembali diberikan kesempatan mengingat kasih Tuhan secara nyata. Di minggu malam ini biarlah kita bisa mengoreksi hati kita. Agar kita bisa menjadi pribadi yang tidak sombong. Pribadi yang teguh dan tidak berubah-ubah. Bukan pribadi yang meragukan Tuhan hanya karena kita melihat Dia hadir tidak seperti yang kita inginkan. Daun-daun palem yang diangkat menunjukkan sebuah pengakuan. Inilah Raja yang datang. Di Yohanes dikatakan daun-daun palem itu juga diletakkan di jalanan seperti yang kita lihat di video. Menunjukkan bahwa kita mau meletakkan semuanya, meletakkan hidup kita di bawah kaki Tuhan. Biarlah itu kembali kita lakukan. Muliakanlah Dia, percaya Dia. Ketika kita menaikkan daun palem, ketika kita meletakkannya di bawah kaki Tuhan yang lewat pada waktu itu. Biarlah itu menunjukkan saya siap untuk dibentuk dan menyerahkan diri saya untuk kembali dibentuk Tuhan. Tetaplah berdiri teguh. Biarlah Dia jadi Raja dalam hidup kita. Biarlah Raja damai itu sungguh-sungguh bisa memberikan damai sejahteranya. Sungguh-sungguh bisa menolong kita menyalurkan damai Kristus kepada banyak orang. Bapak Ibu, cukup. Saya ingin katakan kepada hati saya dan kepada kita semua, Tuhan, cukup aku menyakiti hatimu. Tolong aku untuk kembali bisa sungguh-sungguh mengatakan Engkaulah Raja sesungguhnya dalam hidupku. Biarlah sungguh-sungguh dalam minggu-minggu ini sampai nanti kita mengenang saat-saat terakhir Tuhan. Di dalam berbagai perayaan kami seperti Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan sampai nanti Paskah. Kita sungguh-sungguh mendapatkan kembali satu keyakinan. Dialah Raja yang sesungguhnya. Dialah Raja dalam hidupku. Biar Tuhan nyatakan sekali lagi hal itu dalam hidup kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mau kembali dipimpin oleh Tuhan dalam hidup kami. Ketika Tuhan sudah membukakan lagi dan lagi bahwa Engkaulah Raja yang sesungguhnya, izinkan kami mau sungguh-sungguh mempercayainya, meletakkan, menyerahkan diri kami untuk dipimpin kembali oleh Tuhan, dan menikmati kasih Tuhan, mensyukuri dan kembali menang, sebagaimana nanti kami mengingat Yesus yang bangkit karena sudah mengalahkan kematian. Tolong kami Tuhan, untuk setiap hal tersembunyi yang mungkin tersembunyi karena apapun yang membuat kami tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat kebesaran kuasa-Mu dalam hidup kami. Bukakan mata rohani kami, untuk kami kembali menyerahkan hidup kami, membuka pintu hati kami, mendapatkan damai sejahtera-Mu. Memerintahlah dalam hidup kami, Bapa yang baik, Yesus Kristus yang Maha Kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, proyek ketaatan kita, satu lagi bagian yang terakhir, proyek ketaatan kita, saya ingin Bapak Ibu dalam minggu-minggu ini, dalam memperingati pekan Paskah ini, silakan mengingat kembali sebuah momen di mana Tuhan sungguh-sungguh berkarya dalam hidup kita. Sebuah perjalanan iman, pengalaman rohani, ketika Tuhan menyatakan maksudnya dalam hidup kita. Dan jika ada kesempatan silakan men-sharingkannya di dalam PDP Bapak Ibu masing-masing. Dan juga di dalam keluarga masing-masing.
Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita boleh menjadi murid Kristus yang selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari sebagai orang percaya kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengikarkan pengakuan iman kita dengan membaca pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Sungguh suatu kesempatan yang begitu indah ketika Tuhan mengizinkan kita mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan di hari ini. Di mana persembahan hari ini ada 3 pos, yaitu persembahan syukur, persembahan diakonia, dan persembahan Paskah. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan, boleh melalui transfer melalui bank, baik BCA maupun Danamon, atau men-scan kode QR yang ada di layar Anda, atau di depan untuk jemaat yang di gedung, boleh di depan kursi juga ada, silakan untuk men-scan. Dan khusus untuk persembahan Paskah maupun Natal, silakan menambah kode Rp25. Misalnya 100.000, ya jadi Rp125. Dan saya ingin mengantar bahwa persembahan ini dengan membaca 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari jemaat silakan memberi. Dan aku ikut Yesus. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun, ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ya pimpin, ku mau ikutnya. Ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun, ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Ia pimpin, ku mau ikutnya. Saya mengundang kembali semua jemaat baik yang di ruangan ini dan di rumah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur sekali Tuhan sudah mengajarkan kami arti memberi dengan penuh sukacita. Dan itulah yang sedang kami lakukan saat ini. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap persembahan kami. Tuhan juga terus kiranya berbelas kasihan dan memberkati kami dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam pekerjaan, dalam setiap hal yang boleh kami lakukan. Izinkan kami dan tolong kami Tuhan untuk selalu bisa jadi berkat. Tuhan kiranya memampukan kami. Berterima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang sudah memberi. Dan berterima kasih dan bersyukur. Dan kira Tuhan memimpin dengan hikmat Tuhan. Untuk setiap Bapak Ibu yang juga mengelola keuangan dan mempergunakannya di dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga saat ini mau berdoa untuk kiranya Tuhan yang terus menolong kami memahami setiap janji Tuhan, memahami setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami jadi pribadi-pribadi murid-murid yang mau taat di dalam hidup kami, melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari, di dalam hidup kami mencintai Tuhan, di dalam hidup kami terus berusaha memelihara kehidupan rohani kami bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan kiranya tolong juga supaya setiap jemaat Tuhan bisa memasuki minggu Prapaskah ini sampai dengan Paskah nanti. Kami bisa melihat, menikmati indahnya kasih Tuhan. Di dalam setiap rangkaian perayaan dalam 1 minggu ke depan ini, kiranya Tuhan tolong persiapkan hati kami. Dan kami bisa semakin merasakan cinta kasih Tuhan dan rindu untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami juga berdoa untuk semua panitia yang bekerja di dalam mempersiapkan rangkaian acara Paskah. Tuhan memberkati semuanya. Setiap hamba Tuhan yang akan mempersiapkan firman Tuhan, Tuhan tolong Tuhan mampukan, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan di dalam setiap persiapan mereka. Berikan kami semuanya kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga kami bisa melayani dengan maksimal. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang boleh mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi semua Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi. Kami mendukung di dalam doa untuk Bapak Sitorus dan Ibu Naomi, untuk Bapak Muhajantinus, Ibu Suryanti, mama daripada Bapak Kiki dan Bapak Hans, Ibu Liu Kuingim, Ibu Mira Triana, Pendeta Emeritus Paulina Lo, Bapak Punlung, Ibu Suan Kim, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang saat ini juga sedang dalam keadaan yang tidak sehat. Kiranya Tuhan melawat, berbelas kasihan, Tuhan memulihkan apapun usaha pengobatan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa semakin sehat, semakin pulih. Yang dalam masa-masa pemulihan pasca kemoterapi juga, Tuhan terus menolong sehingga semakin hari semakin sehat. Biarlah setiap kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan biarkan kondisi kami menjadi penghalang bagi kami untuk melihat janji Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Seli Ursia, untuk Saudara Nikolas, Ibu Yeni Wijaya, Ibu Tinuk Satini, Ibu Irin Rimba, Bapak Handri, dan Saudara Heru. Kiranya Tuhan juga menolong mereka supaya penuh sukacita dengan penuh ucapan syukur. Semakin hari hidupnya semakin memuliakan Tuhan. Memakai waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan untuk terus mengejar keserupaan dengan Kristus. Menjadi milik Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya kami masing-masing juga terus dipelihara Tuhan. Ditolong Tuhan. Memiliki kasih, membagikan kasih. Saat ini saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa, kiranya Tuhan menolong kami juga untuk hadir menjadi anak-anak Tuhan juga yang bisa menunjukkan kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Kami berdoa untuk dunia, kami berdoa untuk semua hal di dalam bangsa Indonesia dan juga peranan bangsa kami ini di tengah perdamaian dunia. Kiranya Tuhan pakai kami, mungkin kami tidak bisa pergi langsung ke tempat perang. Tapi kami mau di dalam doa kami tidak pernah lupa untuk mendukung semua saudara-saudara kami. Untuk kami juga bisa menjadi pembawa damai Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap anak-anak Tuhan di tengah bangsa ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Jauhkan roh perpecahan dari kami Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami dipakai Tuhan sebagai umat yang menyatukan orang lain di dalam kasih Tuhan dengan cara Tuhan yang mengajarkan kami damai, sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami saat ini, setiap hal yang masih kami gumulkan,
kiranya Tuhan berkenan untuk menjawabnya di dalam waktu Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, dan kami bisa bersyukur untuk hal itu. Kami akan mengakhiri rangkaian doa kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, dan kita punya tanggung jawab. Diutus Tuhan kembali ke tengah dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Biarlah dalam hidup kita tetap memuliakan Tuhan, dan mulut kita memujikan Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Terimalah berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Silakan mengambil saat teduh. Bersyukur ibadah di hari ini telah selesai dan kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari tetap kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh Contoh Wahyudi. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, baik yang sudah bisa hadir di gereja maupun yang masih terkendala dan mengikuti secara online. Hari ini saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir, mungkin di GKKA, atau mungkin juga sudah 2 tahun lebih mungkin ya baru pertama hadir. Saya persilahkan jika ada di antara saudara boleh berdiri. Yang baru pertama hadir atau sudah 2 tahun baru hadir? Wah, berarti sudah semangat semua kembali ya. Terima kasih ya. Saya menyambut saudara jika memang ada. Dan untuk persembahan ya, mungkin bagi yang baru juga, kalau saudara kesulitan dengan online atau digital, saudara bisa pakai amplop yang ada di belakang. Nah saudara, kita memasuki Minggu Paskah dimulai dari bulan lalu ya, sejak Rabu Abu yang menandakan masuknya kita di bulan Paskah. Dan minggu ini secara khusus kita masuk Minggu Sengsara Kristus atau Minggu Paskah dan dimulai dengan Minggu Palem, sehingga kita merayakan dengan simbol palem saudara sebagai lambang Kristus sebagai Raja. Dan terima kasih kepada hambanya tadi yang sudah menyampaikan betapa agungnya Raja kita yang seharusnya kita sembah dan kita muliakan dalam hidup. Namun saudara, dalam bagian firman Tuhan tadi kita juga melihat Raja yang begitu agung itu saudara, dikatakan ia menangis. Pernahkah saudara melihat Tuhan itu menangis? Biasanya kita saudara, ia menangisi Yerusalem karena buruknya nasibnya tanpa Kristus. Dan ia juga menangisi kita saudara, karena buruknya nasib kita tanpa Kristus. Nah oleh karena itu saudara, saya mengundang saudara untuk memasuki Minggu Sengsara Kristus ini. Karena kita akan melihat ia adalah Tuhan yang bukan hanya menangisi saudara dan saya, tapi dia melakukan jauh lebih besar dari itu. Mari kita bersama mengikuti rangkaian Pekan Suci ini saudara ya. Hari Kamis, saudara dapat mengikutinya melalui Zoom yang akan nanti dibagikan linknya di GKKA Center. Lalu ibadah Jumat Agung hari Jumat jam 7 malam saudara ya. Di sana akan diadakan perjamuan kudus. Jadi harap saudara mempersiapkan diri. Nanti mungkin hosti ada di gereja ya. Bagi yang online mungkin bisa ambil di gereja. Lalu pada hari Jumat tersebut juga saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama berpuasa saudara ya. Kita ambil waktu puasa dari pagi hari sampai sore hari. Dan malamnya kita sama-sama memperingati ibadah Jumat Agung. Nanti dari hamba Tuhan akan membagikan pokok doa maupun juga sedikit renungan yang bisa saudara lakukan di rumah masing-masing. Sehingga nanti ketika malamnya saudara bisa sama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung yang diadakan secara onsite, meskipun juga ada tayangan secara online. Lalu besoknya Sabtu Suci tanggal 16 April
akan diadakan jam 19.30, ini melalui Zoom saja saudara ya. Ada pesan dari panitia untuk ibadah Sabtu sunyi atau Sabtu malam tersebut ada disediakan paket pelengkap firman. Jadi saudara ada satu paket yang bisa menolong kita bisa menikmati ibadah yang saudara bisa ambil hari ini ya. Di meja belakang nanti saudara di belakang bisa ambil satu keluarga satu paket saja ya, bukan satu orang satu. Tapi kalau saudara hanya sendiri dan keluarga jauh, saudara bisa ambil satu gitu ya. Satu keluarga satu, dan kiranya kita bisa pakai itu nanti saudara ya untuk hari Sabtu bersama-sama kita memaknai Sabtu Sunyi dan seluruh rangkaian Minggu Sengsara Kristus dan juga kebangkitannya. Lalu Minggu Paskah pada hari Minggu tanggal 17 April jam 9.30 ini diadakan secara onsite dan juga tetap ada disiarkan secara online. Namun saya harap kalau saudara tidak ada kendala, saudara juga bisa hadir bersama-sama dengan saudara seiman bersama di gereja ini, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara, mengingat situasi bangsa hari ini, saudara ya, khususnya dari gereja di Indonesia juga mengingatkan kita bahwa pada hari Senin 11 April itu ada satu istilahnya demo politik saudara ya, atau demo mahasiswa. Oleh karena itu mari bersama-sama sebagai warga masyarakat kita turut mendoakan bangsa ini. Biarlah kiranya aspirasi dapat disampaikan dengan baik dan bangsa ini boleh tetap dalam kondisi yang aman, damai sejahtera di bawah lindungan Tuhan. Itu saja pesan dari saya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan saudara bisa meninggalkan ruang ibadah. Terima kasih.